Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi Kak. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik, anak-anak. Hari ini bertemu lagi dengan Bapak di pelajaran bahasa Indonesia. Nah, apakah hari ini murid-murid hadir semua? Ada Pak. Berarti hadir semua ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada salah satu siswa untuk memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita belajar, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di dalam hati, di dalam tidak ada kata selesai dalam berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, silakan. Nah, jadi pada pertemuan kita kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi, mulai dari pengertiannya, struktur, dan lain-lain. Nah, sebelum Bapak menjelaskan lebih lanjut tentang teks eksplanasi ini, ada yang sudah tahu sebelumnya tentang teks eksplanasi? Tidak yang tahu ya. Jadi teks eksplanasi itu sebuah teks yang menceritakan tentang proses mengapa dan bagaimana sebuah peristiwa, lingkungan, ataupun tentang hal lain-lainnya. Jadi teks eksplanasi ini menjelaskan tentang proses suatu kejadian atau sebab akibatnya. Untuk strukturnya ada yang sudah tahu? Masih belum tahu. Pertama itu struktur dari teks eksplanasi ada pernyataan umum. Yang kedua ada sebab akibat. Dan yang terakhir ada interpretasi atau kesimpulan. Nah, di pernyataan umum ini biasanya menjelaskan tentang gagasan pokok dari suatu hal yang akan diceritakan. Biasanya dari pernyataan umum ini ada konjungsi yang menyatakan sesuatu definisi seperti adalah atau merupakan. Misalkan kita akan memilih teks eksplanasi tentang banjir. Jadi banjir adalah atau banjir merupakan suatu bencana alam yang selanjutnya ke sebab akibat. Kembali lagi seperti yang tadi dijelaskan, kita memilih banjir. Jadi nanti di sebab akibat ini kita akan mengetahui lebih lanjut tentang sebab akibat dari banjir ini, sebabnya apa, akibatnya apa. Terakhir ada interpretasi atau kesimpulan. Jadi sesudah kita membuat pernyataan umum dan sebab akibat, kita akan beralih ke interpretasi atau kesimpulan.
kurang lebihnya seperti apa yang sudah dijelaskan di pernyataan umum dan di sebab akibat. Selanjutnya kita akan beralih ke ciri-ciri teks eksplanasi. Ada yang sudah tahu? Tahu masih bingung? Belum tahu, Kak. Baik, akan Bapak jelaskan. Ciri yang pertama itu berfokus kepada hal umum. Yang kedua, terdapat istilah ilmiah. Yang ketiga, banyak menggunakan konjungsi atau kata hubung. Yang keempat, biasanya menggunakan kalimat pasif. Dan yang terakhir, sudah empat saja. Yang pertama itu umum. Maksud dari umum ini biasanya menjelaskan tentang hal-hal yang memang sudah terjadi ataupun hal-hal yang ilmiah yang sering kita dengar. Maksud dari umum ini bisa jadi hal tersebut tidak menimbulkan pertanyaan-pertanyaan lain seperti opini ataupun pendapat pribadi. Yang kedua, istilah ilmiah. Biasanya dari teks eksplanasi ini menggunakan istilah-istilahnya dalam bidang pendidikan seperti ilmiah dalam bidang sains mungkin, atau menggunakan beberapa kata bahasa Inggris atau kata serapan dari bahasa Inggris. Yang ketiga ada konjungsi atau kata hubung seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya. Salah satu konjungsi yang digunakan itu adalah konjungsi subordinatif, yaitu adalah dan merupakan. Yang terakhir ada kalimat pasif. Seperti yang sudah kita ketahui, kalimat pasif adalah kalimat yang tidak terdapat tidak terdapat seperti, mungkin ada yang tahu tentang kalimat pasif? Oh iya, benar, semacam kalimat tidak langsung. Berarti kalau kalimat langsung itu contohnya seperti dialog ya. Kalimat pasif biasanya diawali dengan kata di. Oh iya, benar-benar kalimat pasif biasanya bisa dicontohkan. Ditulis. Oh. Berarti ditambah kata kerja ya. Yang ditulis tulisnya itu termasuk kata. Terakhir ada jenis-jenis teks eksplanasi. Ada yang tahu jenis-jenisnya? Atau sebelum itu juga? Ya. Pertama ada teks eksplanasi sekuensial. Yang kedua ada teks eksplanasi faktorial. Yang ketiga ada teks eksplanasi teoritis. Dan yang keempat ada teks eksplanasi kasual. Nah, untuk eksplanasi sekuensial itu biasanya menjelaskan tentang suatu fenomena yang dijelaskan secara rinci dan bertahap. Maksud dari bertahap ini misalnya menjelaskan fenomena tentang metamorfosis kupu-kupu. Itu kan bertahap ya. Misal dari ulat, ya, misal dari ulat, terus lanjut ke pongpong, terakhir berarti kupu-kupu ya. Nah, ini contoh dari teks eksplanasi sekuensial. Yang kedua ada teks eksplanasi faktorial. Nah, untuk yang teks eksplanasi faktorial ini menggambarkan seperti eksplanasi yang menjelaskan deskripsi, efek dan konsekuensi sesuatu. Misalnya salah satu contoh teks eksplanasinya itu tentang COVID-19. Itu kan di COVID-19 itu ada konsekuensi dari adanya virus tersebut ya. Misalnya COVID-19 berdampak terhadap beberapa aspek kehidupan. Ada yang bisa mencontohkan? Seperti aspek pendidikan. Ya benar. Pendidikan, apa lagi? Ekonomi. Ya. Ekonomi negara. Itu bisa digabungin ya. Kesehatan. Ekonomi. Ya. Ada lagi apa sudah yang cukup? Jadi begitu ya. Teks eksplanasi faktorial itu
yang ada efek atau konsekuensi dari hal yang sedang dibahas. Yang ketiga ada teks eksplanasi teoritis. Untuk teks eksplanasi teoritis ini hampir mirip dengan faktorial, hanya saja untuk teks eksplanasi teoritis ini mendeskripsikan tentang suatu hal yang mengakibatkan suatu hal lain tetapi dalam konteks yang sama. Misalkan jika terjadinya tsunami di pantai selatan Alaska, nantinya akan menimbulkan suatu bencana alam yang lain. Misalnya ada yang bisa menjelaskan tidak, setelah terjadi tsunami itu akan ada bencana alam lainnya apa? Setelah tsunami itu biasanya akan ada bencana apa ya? Oh iya betul. Gempa susulan. Ada lagi hal yang disebabkan dari tsunami? Mungkin kayak pencemaran air tuh ya? Enggak, apa ada? Oh iya benar. Ada lagi? Cukup ya. Jadi teks eksplanasi teoritis ini mendeskripsikan tentang suatu hal yang menimbulkan hal lain tetapi dalam konteks yang sama. Terakhir ada teks eksplanasi kasual. Untuk teks eksplanasi kasual ini hampir mirip dengan sekuensial. Hanya saja untuk teks eksplanasi kasual ini tidak serinci teks eksplanasi sekuensial ya. Kan kalau tadi sekuensial apa contohnya? Proses terjadinya metamorfosis kupu-kupu. Nah untuk kasual ini tidak serumit sekuensial. Baik, ada yang ditanyakan sampai saat ini dari definisi, struktur, ciri-ciri, dan jenis-jenis teks eksplanasi. Cukup? Ada? Boleh? Fitri? Untuk jenis eksplanasi yang kasual saya belum mengerti, boleh dijelaskan kembali? Oh boleh. Teks eksplanasi kasual ya. Nah, tadi kan saya jelaskan ya, untuk teks eksplanasi kasual ini hampir mirip dengan sekuensial tentang proses terjadinya suatu. Hanya saja ini kadarnya itu tidak lebih besar dari sekuensial. Maksudnya prosesnya tidak terlalu panjang. Contohnya ya, contoh dari teks eksplanasi kasual misalkan penyebab kekeringan tanah. Mungkin kan kalau yang kita tahu penyebab kekeringan tanah itu biasanya tidak ada hujannya, tidak ada hujan. Nah itu kan cuman tidak ada hujan saja, tetapi ketika kita membahas tentang teks eksplanasi sekuensial itu ada proses yang lebih panjang ya, seperti ini. Iya benar. Sekuensial kan tadi contohnya kepompong yang menjadi kupu-kupu ya, itu kan prosesnya lumayan bertahap dan panjang. Tetapi untuk contoh dari teks kasual tadi yang penyebab kekeringan tanah itu kan penyebabnya mungkin hanya beberapa saja ya, seperti tidak ada hujan ataupun hal lainnya. Jadi begitu. Apakah sudah bisa dipahami? Kasual itu tidak serumit atau tidak seberat sekuensial. Sudah paham? Selanjutnya Bapak akan memberikan video cara membuat teks eksplanasi. Di sini Bapak akan memberikan video tentang cara membuat teks eksplanasi. Apa kabar? Semoga selalu sehat dan bahagia. Karena meskipun dalam keadaan pandemi, kita semua harus tetap belajar dengan semangat yang berapi-api. Bagi teman-teman yang baru berkunjung
ke kanal YouTube Bahasa Indonesia dan Multimedia, saya persilakan untuk subscribe, karena di kanal YouTube ini kami biasa membahas dari pembelajaran bahasa Indonesia dan multimedia. Seperti yang sampaikan di awal tadi, pada video kali ini kita akan membahas tentang teks eksplanasi. Bagi teman-teman yang sudah pernah mendengar teks eksplanasi atau bahkan sudah mempelajarinya, pasti tahu bahwa teks eksplanasi berisi topik yang membahas tentang fenomena-fenomena tertentu, baik fenomena alam, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Biasanya fenomena-fenomena tersebut kali ini kita akan lebih fokus pada cara menulis teks eksplanasi yang sederhana dan mudah. Berikut langkah-langkah yang bisa ditempuh. Sudah cukup ya videonya? Nah, setelah menonton video tadi, ada yang bisa menyebutkan poin-poin dari cara membuat teks eksplanasi. Menentukan judul, Pak. Menentukan judul. Fenomena dulu atau judul dulu? Fenomena dulu baru judul. Oh, oke. Berarti ada 5 poin ya, jika dimulai dari fenomena. Terlihat tidak? Kurang jelas ya? Sudah terlihat? Dilihat. Yang kedua apa? Tadi? Menentukan judul. Nah. Berarti ini yang fenomena itu fenomena apa nih? Mencari fenomena maksudnya? Kejadian. Kenapa? Boleh, silahkan. Tadi dia ngomong. Oh, bisa dilanjut? Yang ketiga apa? Setelah mencari fenomena dan menentukan judul? Pernyataan umum. Ya, benar. Membuat pernyataan umum. Selanjutnya yang membuat kesimpulan. Kurang tepat seperti bukan Sebab itu. akibat, Pak. Oh iya benar, sebab akibat. Menjelaskan sebab Akibat. baru yang terakhir apa tadi? Interpretasi. Interpretasi atau Kesimpulan. nah, setelah video tadi telah disimak, ini ya cara membuat teks eksplanasi itu. Yang pertama kita mencari fenomena terlebih dahulu, lanjut menentukan judul, yang ketiga membuat pernyataan umum, yang keempat menjelaskan sebab akibat, dan yang terakhir adalah membuat kesimpulan. Nah, untuk bisa lebih memahami tentang teks eksplanasi ini, Bapak akan memberikan contoh teks eksplanasi kepada kalian. Ini aja ya. Baik, silakan bisa kalian pahami terlebih dahulu, dibaca dan dipahami. Setelah itu kita review bersama teks eksplanasi yang berjudul Hujan Asam.
Sudah dibaca dan pahami? Ada yang bisa membantu Bapak untuk membaca teks eksplanasi ini? Silakan, siapa yang bisa boleh angkat tangan. Boleh, Fitri. Silakan berdiri bawah ya. Duduk juga. Ya. Hujan asam adalah peristiwa turunnya zat asam dari atmosfer ke bumi akibat pencemaran udara yang tinggi. Hujan asam bisa turun ke bumi dalam bentuk butiran salju, kabut, atau serpihan kering. Hujan asam terjadi karena adanya pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan pembangkit tenaga listrik atau pabrik-pabrik. Ketika pembakaran bahan bakar fosil terjadi, senyawa sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terlepas ke atmosfer. Gas kimia ini bereaksi dengan air, oksigen, dan senyawa membentuk larutan asam sulfat dan nitrat. Saat hujan asam turun ke bumi, larutan asam mengalir ke perairan dan masuk ke dalam tanah. Hujan asam membuat air mengandung asam dan menyerap senyawa aluminium yang ada di antara air dan tanah. Air yang tercemar zat asam menjadi tidak sehat untuk hewan-hewan yang ada di lingkungan air. Selain hewan, hujan asam juga dapat merusak kehidupan tanaman, terutama yang ada di dataran tinggi. Senyawa dalam hujan asam yang masuk ke tanah dan mengambil nutrisi yang dibutuhkan tanaman dari dalam tanah sehingga tanaman mati. Hujan asam dapat dicegah dengan cara membatasi polusi yang menyebabkan hujan asam. Kita harus mengurangi penggunaan bahan bakar fosil dan menggantinya dengan bahan bakar yang ramah lingkungan. Di rumah, kita juga dapat membantu mencegah hujan asam dengan hemat energi dalam pemakaian listrik. Terima kasih kepada Fitri yang sudah membacakan teks eksplanasi ini. Nah, untuk menguji pemahaman kalian, Bapak akan bertanya tentang teks eksplanasi ini. Untuk sebelumnya ini ada berapa paragraf? 3. Nah, untuk di paragraf pertama itu termasuk bagian apa? Pernyataan umum. Benar. Yang kedua? Yang ketiga? Terakhir? Kesimpulan. Atau? Interpretasi. Yang pertama itu termasuk pernyataan umum. Kenapa disebut pernyataan umum? Karena ada Intan? konjungsi. Karena ada konjungsi konjungsi. Kata? adalah. Bapak akan bertanya satu-satu ya. Yang kedua, kenapa disebut bagian sebab akibat? Nanti. Karena di sini ada sebabnya. Iya, sebabnya di bagian Hujan asam terjadi karena adanya pembakaran. Akibatnya pembakaran bahan bakar fosil terjadi, senyawa sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terlepas ke atmosfer, Pak. Ya, benar. Yang pertama itu sebab ya, sebabnya itu ada di kalimat pertama. Hujan asam terjadi karena adanya pembakaran bahan bakar fosil dari kendaraan pembangkit tenaga listrik atau pabrik-pabrik. Yang kedua akibatnya tadi gimana? Bisa diulang nanti? Di kalimat kedua, Pak, ketika pembakaran bahan bakar fosil terjadi, senyawa sulfur dioksida dan nitrogen dioksida terlepas ke atmosfer. Baik, Pak, boleh tambahin akibatnya, Pak? boleh. Silakan Indah. Selain hewan, hujan asam juga dapat merusak kehidupan tanaman, terutama yang ada di dataran tinggi. Nah, benar. Itu paragraf terakhir ya? Masih paragraf kedua, Pak, cuman di kalimat. Oh iya benar, paragraf kedua. Maksudnya itu kalimat terakhir sebelum ini ya? Ganti paragraf lagi, Pak. Iya. Oh iya benar-benar. Nah, jawaban Intan lebih tepat ya. Akibatnya itu dari selain hewan, hujan asam juga dapat merusak kehidupan tanaman. Nah, saya temukan ya sobat sobatnya. Terakhir interpretasi. Kesimpulan. Kesimpulan Fitri, kenapa disebut interpretasi? Karena di sini terdapat cara-cara untuk mencegah terjadinya hujan asam. Oke, benar ya. Interpretasi itu bisa berbentuk tentang kesimpulan dari semua paragraf ataupun tadi apa? Berisi cara-cara tentang menanggulangi hujan asam. Kurang lebih sudah paham ya sampai sini? Ada yang ditanyakan? Tidak, Pak, cukup. Oke. Masih tentang menguji pemahaman.
untuk menguji pemahaman, Bapak akan memberikan satu tugas lagi kepada kalian. Aduh. Boleh mulu, Pak. Iya. Jadi di sini Bapak akan memberikan tugas tentang ekspansi yang di sini ada gambar apa ini? Bencana alam. Benar. Jadi di sini kalian akan menuliskan tentang, kalian ketahui dulu terlebih dahulu ini bencana alam apa. Setelah itu apa? Boleh nih, Jo? Ini apa? The Bluetooth device is ready to pair. Kebakaran kurang tepat. Gunung Merapi bukan, Pak? Iya benar, gunung. Meletus. Salah ya, gunung Merapi itu masih belum tentu gunung meletus. Soalnya ada namanya gunung Merapi. Yang kedua coba, kedua apa ini? Itu. Polusi udara. Polusi udara. Iya. Yang ketiga apa ini? Kekeringan. Kekeringan tanah, seperti yang sudah dijelaskan tadi ya. Marah. Bapak akan memberikan Pak, ini dikumpulinnya sekarang, Pak. Itu iya. mau dikasih waktu berapa menit nih buat mengerjakan? 10. Besok juga apa-apa, Pak. Oh, boleh. PR-in, Pak. PR aja, Pak. Iya, dia bayar aja. Tapi nyanyi dikurangin ya. Lanjut. Enggak harus komen sekarang dong. Kita terus. Nanti kalau dari komen sekarang kalian nyari di chat GPT, apa juga tahu. Sekarang banyak AI dengan pulpen. Boleh. Coba ini. Ini pulpen saya, Pak, jatuh. Oh iya. Kenapa ini? Oke, Bapak nggak boleh. Ini kan ya Kenapa kamu? pabrik. 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 Dengan udara. Pak, ini nanti dibaca ke depan, Pak. Hmm? Dikumpulin ya, Pak. Iya, dikumpulin. Boleh dibaca ke depan kalau tadi Bapak kasih waktu berapa menit ya? Sampai besok, Pak. Oh iya. Enggak dong, sekarang. 5 menit lagi. Pelan-pelan, Pak. Pak, ini kemarau atau kekeringan, Pak? Itu kekeringan tanah itu. Sudah Bapak jelaskan tadi. Sudah? Belum, Pak. Kok lambat sih? Nggak bisa mikir. Iya, Pak, bentuk. Belum makan, Pak. Sama kan, dulu. Nanti kalau sekolah makan dulu ya. Pak, ini maju ke depan, Pak. Kalau sudah maju ke depan dibaca. Boleh, silakan. Dibacain deh, Pak. Boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membacakan tentang contoh teks eksplanasi tentang pencemaran udara. Pencemaran lingkungan atau polusi adalah proses masuknya polutan ke dalam suatu lingkungan sehingga dapat menurunkan kualitas lingkungan tersebut. Menurut Undang-Undang Pokok Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 4 Tahun 1982, pencemaran lingkungan atau polusi adalah masuknya atau dimasukkannya makhluk hidup dan energi atau komponen lain di dalam lingkungan atau perubahannya tatanan lingkungan oleh kegiatan manusia atau oleh proses alam sehingga kualitas lingkungan turun sampai ke tingkat tertentu yang dapat menyebabkan lingkungan menjadi tidak dapat berfungsi lagi sesuai dengan peruntukannya. Yang dikatakan sebagai polutan adalah suatu zat atau bahan yang kadarnya melebihi ambang batas serta berada pada waktu dan tempat yang tidak tepat, sehingga merupakan bahan pencemar lingkungan. Di Indonesia, penyebab polusi tertinggi dipengaruhi oleh asap kendaraan bermotor, selain juga akibat dari pembakaran hutan dan kegiatan perindustrian,
Udara menjadi tercemar jika ada penambahan zat-zat dalam jumlah banyak yang dapat mengganggu kesetimbangan komposisi udara bersih. Udara dapat tercemar oleh bahan-bahan seperti karbon dioksida, oksida nitrogen, oksida sulfur, senyawa hidrokarbon, bahan organik, partikel padat, partikel cair, pestisida CFC, dan partikel hidup. Polusi udara dapat mengakibatkan dampak yang sangat berbahaya. Dampak akibat polusi udara yang paling utama adalah mengganggu kesehatan. Dampak kesehatan yang paling umum dijumpai adalah ISPA. Karena zat yang terkandung dalam polusi udara dikategorikan sebagai toksik dan karsinogenik yang membahayakan kesehatan. Dampak yang lain yaitu hujan asam yang dapat mempengaruhi kualitas air permukaan, merusak tanaman, dan dapat merusak bangunan karena sifatnya yang korosif. Oleh sebab itu, kita sebagai manusia hendaknya menjaga lingkungan yang sudah menjadi kewajiban kita untuk melestarikannya, membiasakan diri untuk bersikap ramah lingkungan dengan menjaga hutan dan mengurangi menggunakan kendaraan bermotor. Selain itu, kita juga harus memperhatikan dampak dari pabrik industri yang semakin tumbuh tanpa terkendali, dimulai dari diri sendiri dan menularkannya kepada orang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Intan yang sudah membacakan hasil teks. Boleh, silakan ya, boleh. Karena mungkin waktunya sudah terbatas ya, jadi salah satu perwakilan saja sudah. Untuk tugasnya sudah? Sudah, Pak. Bisa dikumpul. Terima kasih. Terima kasih. Ini kumpulin, Pak. Contohnya bisa dibawa pulang. Pak. Ya. Baik, mungkin itu saja yang bisa Bapak sampaikan. Ada pertanyaan mengenai teks eksplanasi? Sudah cukup ya? Cukup. Kita siap-siap pulang dulu. Oke. Oh iya, sebelum kita mengakhiri, ada yang bisa mengulas kembali tentang pemahaman kalian tentang teks eksplanasi? Siapa yang bisa ulas kembali tentang teks eksplanasi? Ada yang bisa? Tidak ada? Boleh, Fitri? Teks eksplanasi adalah teks yang menceritakan tentang suatu fenomena, bisa Ya. alam atau sosial dan yang lain sebagainya. Benar. Dalam teks eksplanasi itu terdiri dari pernyataan umum, sebab akibat, dan interpretasi atau kesimpulan. Oke, benar sekali ya yang dikatakan oleh Fitri. Bisa beri tepuk tangan kepada Fitri. Baik, mungkin itu saja pertemuan kita kali ini tentang teks eksplanasi. Sebelum kita pulang, apa baiknya kita berdoa terlebih dahulu? Silakan dipimpin tadi yang memimpin doa. Teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Tidak ada kata selesai dalam berdoa. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih semuanya. Terima kasih.